Bapak Muhammad Abdurrahman bin Haji Presiden Dulu Indonesia Rasulullah. Saudara keluarga, para orang tua, keluarga besar dari almarhum Haji hari ini yang insya Allah akan diselenggarakan Adinda Abdul Thalib, kepadanya kami persilakan. Kita nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali tahirin tayyibin wa ashabil harri mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu alat, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah, keluarga Konggring binti Hul. Mudah-mudahan almarhum di alam kubur merasa senang anak cucunya berkumpul. Amin. Merasa gembira, bahagia di alam kubur, dikirimin doa sama anak cucunya. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Juga sama kita hormati dan kita muliakan daripada anak beliau, anak almarhum Konggring, hadir di tengah kita, orang tua kita Al-Ustaz Ma'ruf, orang tua kita Baba Nisan, orang tua kita juga Bapak Abdurrahman, Cing Pi, Cing Nawi, keluarga besar dari almarhum Makmar ya. Dan juga keluarga besar Baba almarhum Baba Nisin dan yang lainnya. Ada nggak yang nggak saya sebut? Udah semua ya? Dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga saya hormati abang-abang saya, Abang Makmun, Bang Rahmat, dan Bang Sarul dan yang lain. Tidak saya sebutkan lah. Kalau saya sebutin atu-atu romannya ntar pada asar baru beres ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam pada baginda Rasulullah. Pada di siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kata Allah tadi di dalam muqaddimah saya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Jami'an, berkumpul bersama-sama. Kalau kita tidak berkumpul, tidak bersama-sama, maka tafarraqu wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Kemudian Nabi menegaskan di dalam satu riwayat, tahan itu tidak ingin berkumpul merupakan suatu adab. Jadi kalau kita merasa menyendiri, tidak mau berkumpul, merasa diri kita adalah orang yang benar, pada hakikatnya kita sedang tertipu daripada tipuan iblis. Gitu. Pada hakikatnya kita sedang tertipu dengan tipuan iblis. Padahal kita benar, merasa benar. Gua nggak mau kumpul lah. Takut kalau kumpul ntar ngomongin orang, kan begitu. Gua nggak mau kumpul lah. Emang apa? Ada si Anuan yang gua gede banget. Begitu. Nah, padahal kalau menurut kita itu benar tuh. Pada hakikatnya itu adalah tipuan dan rayuan serta tipu daya dari iblis. Naudzubillah min. Makanya kita beruntung. Kita bisa berkumpul lagi, merajut tali silaturahim lagi. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Makanya tadi begitu Babak Roman katanya nggak ikut arisan, nggak apa-apa, ikut aja.
Bareng-bareng aja yang tua mah kalau bisa udah nggak usah ikut. Ya. Baba Nisan, Baba Ma'ruf, Baba Rohman, Cing Biin, Cing Nawi, udah nggak usah ikut. Yang penting temenin yang muda-muda. Udah, ntar yang tua-tua, yang muda-muda, yang repot mah. Setuju nggak kira-kira? Tapi kalau yang tua mau ikut ya silahkan itu mah. Seterah. Iya, karena yang tua mah biar ngawal aja yang ngawal. Gitu. Biar anak cucu ngkong kering ini merasa diperhatiin. Gitu. Kalau yang tua merhatiin yang muda, insya Allah almarhum yang udah meninggal dunia pun bahagia anak cucunya diperhatiin sama anak-anaknya. Gitu. Alhamdulillah. Emang apa sih kita harus kumpul-kumpul begini? Saya teringat belum lama ngaji di masjid di Walungan di kampung saya. Ada satu kisah menarik. Ini cerita. Jadi ada seorang orang kaya raya sohor. Dia punya emas 10 dirham. Kalau 1 dirhamnya 4 gram emas, duit 10 dirham. Kalau 10 dirham berapa tuh? 1 dirham 4 gram. Kalau 10 dirham 40 gram emas. Dikali sekarang 2 juta. Berapa duit tuh duitnya? Ibu-ibu biasanya yang pintar banget ngitung apa? Yang duit kagak ketahuan aja sampai ketahuan. Nah, dia punya duit dia punya uang 10 dirham. 40 gram emas kalau dirham itu. Dia mau berangkat menunaikan ada suatu hajat berdagang. Duitnya dititipin sama orang soleh, sama orang yang udah amanatnya terkenal. Orangnya amanah, terkenal di mana-mana, orang terpercaya. Akhirnya nih orang kaya nitipin duit emasnya itu kepada orang yang terpercaya tersebut. Berangkatnya orang kaya, pergi kemana? Begitu pulang ternyata orang yang dititipin duitnya udah meninggal dunia. Waduh, kalau kita begitu udah kalang kabut. Tapi dia nggak nyerah. Ditanya sama bininya, kamu pernah dengar nggak ada orang yang nitipin uang 10 dirham kepada suami kamu? Nggak tahu. Kata istrinya nggak tahu. Ditanya sama anaknya, kamu tahu nggak nak? Nggak tahu. Bapak mah urusannya saya nggak tahu. Urusan bagaimana dia dititipin duit berapa duit saya nggak tahu. Saya nitipin uang 10 dirham kepada bapakmu, tapi bapakmu udah meninggal dunia. Kemana saya harus tanya? Akhirnya anak dan bininya bingung. Tapi dia punya inisiatif nih orang kaya, datang ke seorang ulama. Ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin. Datang seorang ulama, dia nanya, wahai Tuan Syekh, saya mau bertanya, saya punya masalah, saya nitipin duit 10 dirham kepada orang, dan orang yang dititipin duit meninggal lagi. Kalau kata bahasa orang Betawi sebelah sononya, suwe bener. Kalau kata orang Bogor, saya apes bener, nitipin duit 10 dirham, orangnya meninggal lagi. Kata si ulama tersebut, yang ada di kota Makkah, udah jangan bingung-bingung. Mengapa? Ntar malam jam 12 malam kamu datang kemana? Ke sumur Zam-Zam. Kamu teriak di situ, hei Fulan, sebut namanya. Ntar kalau emang dia ahli sorga, dia bakal nyaut. Karena dia kan orang yang terpercaya, orang soleh lagi, orang yang alim lagi, orang yang ibadahnya banyak lagi. Insya Allah ya mudah-mudahan dia ahli sorga. Begitu malam jam 12 malam dia datangin sama orang kaya. Dia teriak-teriak, hei Fulan, assalamualaikum. Kagak nyaut-nyaut juga. Waduh, kata si orang kaya, waduh, kagak disaut-sautin ini. Dari dalam sumur. Besok siangnya, nih orang kaya datang ke si ulama tersebut. Wahai Tuan Syekh, semalam saya teriak-teriak di sumur Zam-Zam kagak ada yang nyaut. Kata Tuan Syekh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan nih orang ahli neraka. Lalu bagaimana duit saya? Saya mau urusannya duit. Kalau begitu nanti kamu berangkat ke kota Yaman. Di situ ada sumur namanya sumur Barhut. Di mana sumur Barhut itu adalah tempat lubangnya neraka.
kamu sebut namanya setiap malam. Kalau dia nyaut berarti itu orang ahli neraka. Padahal dia orang soleh, padahal dia orang alim, padahal dia ibadahnya banyak. Tapi kalau dia nyaut berarti itu orang ahli neraka. Naudzubillah min. Jalik. Ini penting ini, ntar ujung-ujungnya ke sono nanti. Akhirnya dia berangkat tuh, orang soleh dah berangkat. Berangkat ke kota Yaman, sampai di Yaman siang, malamnya dia langsung cari sumur Barhut. Ketemu, dia teriak-teriak, "Assalamualaikum ya fulan. Assalamualaikum ya fulan." Baru 2 kali teriakan udah nyaut, "Waalaikumsalam." Berarti ini orang ahli Neraka. bingung. Di sumur Jam-Jam diteriakin kagak nyaut, begitu di sumur Barhut yang ada di kota Yaman dia nyaut. Waduh. Akhirnya dia nggak panjang kalam, langsung nanya, "Duit saya di mana?" Kata dia dari dalam kubur, "Duit kamu saya tanam di bawah kamar saya, di bawah ranjang. Nanti kamu datang lagi ke rumah saya, minta digaliin duit kamu, saya taruh di situ." Akhirnya penasaran ini orang kaya. Lalu saya mau nanya, "Kenapa kamu berada di sumur ini?" Akhirnya dia cerita nih. Dari ceritanya bisa kita ambil hikmah. "Hei fulan, kenapa kamu berada di sumur ini?" Kemudian si fulan ini jawab, "Wahai orang kaya, saya walaupun orang mengenal saya sebagai orang yang terpercaya, orang yang banyak ibadahnya, orang yang soleh, orang yang alim, orang banyak ilmunya, tapi saya menelantarkan tidak mau negor saudara perempuan saya yang miskin. Saudara perempuan saya yang miskin, saya nggak tegur, saya nggak sabar-sabar. Gara-gara dia tuh saya dimasukin sama Allah ke dalam neraka ini. Gara-gara saya nggak mau nyaba, saya nggak mau silaturahim ke saudara perempuan saya, saya jadi dimasukin ke neraka ini." Akhirnya si orang kaya nangis di sumur itu. Ternyata ilmu dan ibadah kita belum tentu ngejamin kita masuk surga. Kalau kita sering tidak mau bersilaturahim, maka mudah-mudahan nih kumpulnya kita di sini dalam rangka silaturahim agar kita terhindar daripada masuknya lubang ke lubang neraka. Naudzubillah min dzalik. Kan kita doa tuh tiap doa. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburnya dia jadikanlah kuburnya dia taman di antara taman sorga, dan jangan jadikan kubur orang tersebut lubang di antara lubang neraka, karena kuburan itu pasti. Itu. Yang kedua, kenapa kita bisa berkumpul seperti ini? Ini barokah daripada almarhum dan almarhumah orang tua kita dulu. Terkhusus Engkong Gering Bintihul, apalagi yang wakafin ini musola tanahnya rumah kita. Kalau kita urusannya urusan duit melulu, duit kumpul gara-gara duit, kemana-mana gara-gara duit, ikut gara-gara duit, udah susah jauh daripada keberkahan. Tapi kalau kumpul kemana-mana ikut lantaran sebab ikhlas, insya Allah berkahnya nanti sama anak keturunan kita. Ini buktinya, bukti Engkong Gering Kumpitihul ikhlas, anak cucunya masih pada kumpul. Coba yang dulu-dulu, yang anak cucunya susah banget, kalau kata orang Betawinya bader bener. Dikumpulin aja main gondok-gondokan dulu. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi dari atasnya kalau apa-apa nggak ikhlas, nggak redo. Makanya kita belajar, karena keikhlasan itu akan mempengaruhi anak keturunan kita kelak. Ya sekarang mungkin kita belum merasain, kita bawa-bawa bentar aja. Gitu. Nah, Allah yang dirahmati oleh Allah, jadi bikin wangi keturunan. Karena Bapak pernah pakai minyak misi kasturi kijang. Itu ternyata ada asal usulnya, ada minyak kasturi kijang, misik namanya. Itu ada asal usulnya. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad, malam kemarin juga saya kaji juga tuh. Itu Nabi Adam turun dari sorga ke bumi. Binatang-binatang pada datang, dipanggil binatang kijang. Begitu kijang itu sampai, karena kijang ini ikhlas, redo dipanggil sama Nabi Adam,
diusap-usap nih kijang. Aduh, kijang cakep bener nih kata Nabi Adam. Nah beres diusap-usap sama Nabi Adam, kijang jalan, wangi semerbak. Binatang yang lain nanya, ini wangi apaan? Kalau kata bahasa Betawinya, ini barusan gue diusap-usap sama Nabi Adam. Diusap-usap sama Nabi Adam. Akhirnya binatang yang lain pengen diusap juga sama Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam, berkunjung. Tapi diusap juga sama Nabi Adam, tapi kagak wangi. Enggak wangi. Akhirnya binatang yang lain nanya, kok lu mau wangi, gue mah kagak. Mengapa bisa begitu? Apa kata kijang? Saya ini lillahi ta'ala. Begitu dipanggil sama Nabi Adam, saya nurut. Saya ikhlas, mau diapain kek, mau dipotong kek. Saya ikhlas, saya nurut. Kemudian ternyata saya nggak dipotong, saya diusap-usap. Akhirnya lantaran sebab keikhlasan saya, diusap sama Nabi Adam, nempel bau surga pada diri saya. Nempel bau surga karena Nabi Adam turun dari surga kepada diri saya. Lah kalian kan datang kepada Nabi Adam bukan karena lantaran sebab pengen wangi, bukan karena sebab kepengen apa namanya, silaturahim kepada Nabi Adam, tapi karena sebab kita ikhlas, kumpulnya kita ikhlas karena niat dari rumah pengen silaturahim, pengen ikut sunnah Nabi. Insya Allah anak keturunan kita nanti yang bakal jadi wangi. Amin. Jadi wangi kayak kijang. Amin. Makanya ada minyak kijang. Gitu, kijang kasturi. Itu cuman kijang doang yang lemaknya bisa jadi minyak. Biasanya buat bumbu ya. Haram buat kita. Kalau kijang mah halal. Ada kalau mau makan minyak wangi, minyak kasturi kijang. Itu terbuat dari kijang, asal usulnya kayak begitu. Yang tua-tua juga pada ngebimbing tulus karena kepengen yang muda-muda ini lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut orang tua dan yang muda pada ikhlas, ntar ke bawah-bawahnya keturunannya jadi pada wangi. Namanya harum. Namanya pada jadi harum. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi RW, ada yang jadi lurah ntar ke depannya, ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi ulama dan sebagainya dan seterusnya. Lantaran sebab keikhlasan orang tua kita. Mudah-mudahan kita doakan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, terkhusus keluarga besar daripada almarhum Ngkong Gering yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah maafkan daripada segala kesalahan mereka. Amin. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Amin. Allah jadikan kubur mereka taman di antara taman-taman surga. Amin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat buat kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.